Shalom, Meme, Kevin, Dara. Selamat pagi, selamat bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semuanya pasti bahagia selalu, semuanya pasti bersukacita selalu, semuanya pasti senang selalu di rumah ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Seperti biasanya kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita nyanyi bagaikan bejana. Dara, Meme, Kevin, ikuti Bu Pebing bernyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama, kita mengagungkan Tuhan. Kita nyanyi bagaikan bejana. Kita berdoa, ikuti Bu Febi berdoa. Meme, Kevin, Dara, ikuti Bu Febi berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini?
tetap semangat ya, tetap bahagia, tetap bersuka cita, tetap senang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Pintar semua. Nah, minggu kemarin sama 2 minggu kemarin tuh Bu Pebi tuh kirim video Superbook tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Perjalanan Chris, Joy, sama Gizmo. Dara, masih ingat kakak Dara? Kevin, Meme, masih ingat? Pastinya masih ingat ya, anak Bu Pebi pintar semua. Nah, tentang apa? Tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemana? Ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Yang berlimpah apa kemarin? Susu dan madunya. Nah, susu dan madunya. Suka minum susu? Suka pastinya. Sehat ya kalau minum susu. Nah, dan minggu kemarin Bu Pebi ada ngasih tugas. Tugasnya apa? Masih ingat? Tugasnya membaca 10 perintah Tuhan. Sudah dibaca semua ya? Hebat, pintar semua. Rajin membaca di rumah ya supaya terbiasa. Nah, hari ini Bu Pebi mau jelasin nih materi yang kemarin. Tentang apa tadi? Ya, tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, apakah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, mereka tidak punya masalah, mereka bahagia saja? Tidak ternyata. Kenapa? Karena mereka tidak bersuka cita. Mereka sungut-sungut kepada Musa dan Harun. Harun itu siapa? Masih ingat? Ya, kakaknya si Musa ya. Musa itu punya kakak namanya Harun. Nah, di perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel bersungut-sungut. Dia marah-marah, saya haus, kami mau minum, apalagi nih matahari panas sekali, udah kulit bisa gosong, terus haus, kekeringan. Mereka bersungut-sungut. Padahal sebelumnya saja Tuhan sudah melakukan mujizat yang sangat banyak bagi bangsa Israel yang dilihat oleh orang Israel sendiri. Akan tetapi mereka masih bersungut-sungut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika kehausan, mereka sungut-sungut sama Musa. Musa, lebih baik kami di tanah Mesir aja. Lebih baik kami diperbudakan tanah Mesir aja. Kami haus, kami kehausan. Lalu apa yang terjadi sayang? Yang terjadi, Musa memakai tongkatnya dan memukulnya ke bebatuan, sehingga dari batu itu keluarlah air, dan air itu bisa diminum oleh bangsa Israel. Nih batunya nih, ini airnya keluar. Nah, dari batu inilah keluar air dan bangsa Israel dapat minum dari air yang keluar dari batu ini. Nih bangsa Israelnya nih. Ini bangsa Israelnya, nih Musanya. Nah, sehingga mereka tidak kekeringan lagi, tidak kehausan lagi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan air untuk diminum oleh bangsa Israel. Apakah ini aja sungut-sungutan bangsa Israel? Tidak. Bangsa Israel masih marah-marah, masih sungut-sungut. Kakak Dara pernah bersungut-sungut? Meme gimana? Pernah sungut-sungut sama adik di rumah? Pernah sungut-sungut? Tidak ya. Kevin gimana Kevin? Masih sungut-sungut nggak sama mama di rumah? Mama ini saya mau ini, tapi mama nggak mau kasih makanan ini. Saya mau ini, saya mau mainan ini. Apakah seperti itu? Tidak ya. Kevin good boy. Kevin tidak seperti itu. Kevin anak hebat, anak pintar, tidak suka sungut-sungut, tidak suka marah-marahkan. Nanti kalau cepat sering-sering marah-marah, cepat tua, cepat keriput, mukanya jelek nanti. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah, harus selalu bersuka cita ya. Pintar. Nah, jadi bangsa Israel bisa minum dari air yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka tidak kehausan lagi. Kenapa? Karena mereka memperoleh air untuk diminum. Nah, apakah ini saja?
Ternyata tidak, bangsa Israelnya masih sungut-sungut juga. Kenapa? Mereka lapar. Kami lapar, Musa, Harun. Kamu mau kami mati di sini? Mati kelaparan. Mereka marah-marah. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Lebih baik kami jadi budak aja daripada kami di sini mati kelaparan. Nah, mereka sangat marah. Lalu bagaimana? Musa dengan sabarnya mengasihi bangsa Israel. Musa berdoa dan Tuhan juga menjatuhkan mana dari surga, roti, untuk dapat dinikmati oleh bangsa Israel. Nih jatuhkan rotinya, tuh lagi diambilin sama bangsa Israel nih. Ada ibu-ibu kan yang lagi ngumpulin rotinya. Nah, rotinya ini dikumpulin, terus setelah dikumpulkan dimakan, sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Sangat baik ya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika tadi haus, Tuhan memberikan air untuk diminum. Ketika lapar juga, Tuhan memberikan roti yang disebut dengan mana, jatuh langsung dari surga. Artinya Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan itu sangat mencintai kita. Bagaimana? Kevin sayang gak sama mama? Kevin sayang gak sama papa? Sayang ya, good boy. Kakak Dara gimana? Meme seperti apa? Sayang gak sama mama? Sayang ya. Pintar anaknya Bu Pebi. Semuanya sayang. Kita harus sayang sama mama kita. Bu Pebi juga sayang banget sama mamanya Bu Pebi. Sama seperti kalian, sayang sama orang tua kalian. Bu Pebi juga gitu. Nah, kita harus sayang. Tidak hanya kepada mama dan papa, tetapi kita juga harus sayang kepada teman-teman kita. Di sekolah banyak teman-teman, udah lama nih nggak ke sekolah, udah berapa bulan ya kita nggak ke sekolah, tetapi harus tetap sayang. Rasa sayang, rasa cinta kita itu harus tetap ada, tidak boleh berubah sekalipun tidak seperti dulu sama-sama di sekolah. Nah, sekarang di rumah dulu belajarnya. Berdoa terus ya supaya COVID-nya segera berakhir, supaya kita bisa belajar lagi di sekolah, supaya kita bisa main-main, bisa lari-lari kayak dulu ya. Nah, lalu bagaimana sayang? Setelah itu, bangsa Israel bersama Musa dan Harun tiba di Gunung Sinai. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, tunggu di sini ya, saya mau ke Gunung Sinai dulu. Nih Musanya nih, kelihatan ya? Musanya nih yang paling gede kelihatan nih. Nih bangsa Israel semua. Ih, banyak sekali bangsa Israelnya. Banyak sekali tuh kan. Nah, Musa berbicara, saya pergi dulu ke Gunung Sinai. Ayo, masih ingat tugasnya kemarin ngapain? Itulah yang dibawa oleh Musa dari atas, dari Gunung Sinai itu. Apa kemarin? Ya, apa Kakak Dara? Ya, betul sekali. 10 perintah Allah. Coba ulangi sama-sama kita ucapkan. 10 perintah Allah. Nah, maka Musa meninggalkan bangsa Israel dan naik ke Gunung Sinai. Nih Gunung Sinainya. Terbalik, Bu Pebi salah. Nah, nih Gunung Sinainya. Nih Musanya sayang, kelihatannya Musanya kelihatan kecil di sini karena gambar Bu Pebi kecil sih. Tapi nih Gunung Sinainya, gunungnya ini tinggi sekali. Gunungnya tinggi sekali. Musa naik ke atas dan dia melihat cahaya yang bersinar dan dia berbicara dengan Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Musa menyembah Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Coba ulangi sama-sama. 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, ini Musanya. Dan Musa membawa 2 loh batu yang diberikan oleh Tuhan. Nih Musanya sayangnya. Ini Musa, nih 2 loh batunya nih. Nah, ini 2 loh batunya. Nih. Kelihatan ya? Jelas kan? Ya, jelas. Jadi Musanya membawa 2 loh batu ini dan dia pergi ke bawah, turun ke tempat bangsa Israel berkumpul. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa tadi
naik ke Gunung Sinai, Musa berpesan sama bangsa Israel. Musa bilang, kuduskan hati. Tidak boleh ada ilah-ilah lain. Harus fokus kepada Tuhan, harus hanya mengasihi Tuhan. Nah, itulah pesan Musa kepada bangsa Israel. Nah, lalu apa yang terjadi, nak? Setelah Musa turun dan membawa 2 loh batu, dia sangat terkejut. Kenapa? Karena apa perintah Musa itu tidak dijalankan oleh bangsa Israel. Mengapa? Mereka tidak puas. Mereka tidak puas. Nah, ini nih kerjaan bangsa Israel. Ketika Musa di Gunung Sinai nih, rupanya emas-emasnya, berliannya, semuanya dikumpulkan dan dijadikan patung. Dijadikan patung untuk bangsa Israel sembah, dan mereka menari-nari semua nih, menyembah patung ini nih. Padahal Musa sudah bilang harus menguduskan diri, harus fokusnya sama Tuhan, harus hanya menyembah Tuhan saja, nggak boleh ada Allah lain. Nah, masih ingat apa 10 perintah itu? Yang isi dari 2 loh batu itu, masih ingat? Ya, nih, isi dari 2 loh batu, ini nih loh batunya, yang tugas kalian baca kemarin sayang, masih ingat minggu kemarin kan Bu Pebi suruh membaca ya. Nih, apa isinya? Isinya yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Sekali lagi sama-sama ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan kita. Kita nggak boleh nyembah batu, nyembah kayu, atau nyembah segala sesuatu selain kepada Allah kita sendiri. Nah, itu. Yang kedua apa, nak? Yang kedua, sama-sama ya, ikuti Bu Pebi membacanya ya. Kita ulang lagi ya. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun dan menyembahnya. Kita ulang sama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun. Kita nggak boleh buat patung terus kita sembah, kita anggap itu Tuhan, tidak boleh, itu dosa nah ya. Tidak boleh. Kita harus menyembah sama Tuhan saja. Tidak usah buat patung sapi atau patung apapun, itu nggak boleh. Kita harus berdoa, menyembah, bernyanyi hanya untuk Tuhan. Bisa ya? Semuanya pintar. Nah, yang ketiga, ayo kita baca lagi sama-sama. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Coba kita ulang sama-sama ya. Ayo kakak Dara, Kevin, Meme, kita baca sama-sama ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, nama Tuhan itu tidak boleh disebut sembarangan. Sebutlah nama Tuhan itu pada saatnya. Ketika apa? Ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku memujimu Tuhan. Aku berdoa untukmu Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Nah, yang keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi sama-sama. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya apa? Ketika hari Minggu kita pergi ke gereja. Pintar. Ketika hari Minggu kita pergi ke gereja. Nah, kalau sekarang kan masih pandemi ya. Kevin, Dara, Meme, Bu Pebi masih di rumah, belum kemana-mana. Nggak bisa ke gereja juga. Tapi
ketika hari Minggu kita harus beribadah. Kita bisa beribadah lewat apa? Lewat YouTube, lewat Facebook. Nah, kita bisa beribadah lewat situ. Jadi, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan sekalipun tidak ke gereja. Nah, Meme, Kevin, Dara, hari Minggu tadi gereja enggak? Ibadah enggak di rumah? Ibadah ya, Bu Pebi ibadah. Kalian ibadah enggak? Ibadah. Bagus, pintar semua. Harus ibadah ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang hukum kelima. Ayo sama-sama lagi kita baca hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Sama-sama sekali lagi. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kita harus menghormati, harus sayang, harus cinta kepada siapa? Mama dan papa kita. Meme sayang nggak sama mama? Sayang ya. Sayang nggak sama mama? Sayang, good girl. Kakak Dara, sayang kan? Iya, pasti sayang. Kevin juga, ibu tahu Kevin sangat sayang sama mama dan papa. Good boy, pintar ya. Harus sayang. Bu Pebi juga sangat sayang sama mamanya Bu Pebi. Kita harus sayang sama papa dan mama kita. Kenapa kita sayang? Karena papa mama sama mama kita sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Papa bekerja, mama bekerja untuk siapa? Iya, untuk kita. Jadi kita harus sayang. Hebat, pintar. Nah, sekarang kita baca hukum yang ke-6. Jangan membunuh. Tidak boleh membunuh ya. Tidak boleh, sayangnya nggak boleh sama sekali, nggak boleh dilakukan. Lanjut. Jangan berzina. Apalagi? Jangan mencuri. Jangan mencuri, jangan ambil punya orang lain ya. Jangan ambil punya orang lain. Tidak boleh, dosa ya. Nggak boleh ambil punya orang lain. Nah, lanjut apa lagi nak yang ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tidak boleh omongin orang lain, tidak boleh jelekin orang lain. Selanjutnya apa yang ke-10? Jangan mengingini. Yang ke-6 tadi apa? Masih ingat? Ya, yang ke-6 jangan membunuh. Yang ke-7 apa? Jangan apa nih? Berzina. Lalu apa nak? Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta dan jangan mengingini. Ya, pintar semua. Terus dibaca ya di rumah ya. Biar bisa hafal ya. Semua ini tadi namanya apa nak? 10 perintah Allah. Ayo sama-sama, apa ini tadi? 10 perintah Allah. Pertanyaan Bu Pebi, siapa tadi nama kakaknya Musa? Kakak Meme. Masih ingat nama kakaknya si Musa tadi siapa? Ya, Harun. Hebat. Nah, sekarang kita kembali nih ke cerita yang tadi. Nah, ketika Musa membawa 2 loh batu, ternyata bangsa Israel melukai hati Tuhan. Kenapa nak? Ya, karena mereka membuat patung untuk disembah. Ini patungnya nih, patung sapi. Kelihatan ya patung sapinya? Ya, kelihatan. Nah, dan mereka menari-nari di bawah patung sapi ini sapinya disembah sama mereka. Nah, hal itulah yang menyebabkan Musa marah dan melemparkan Musanya nih 2 loh batunya, melemparkan 2 loh batu itu, dilemparkannya 2 loh batu ini. Karena apa? Karena bangsa Israel membuat patung. Nih patungnya kelihatannya, patung sapinya. Nah, dilemparkannya 2 loh batu itu, sehingga Tuhan memerintahkan apa? Harus dibuat sendiri. Kalau ini tadi pertama Tuhan yang langsung memberikannya, tetapi karena dilempar, Tuhan menyuruh dibuat sendiri. Isinya sama seperti yang Tuhan berikan. Itu dia. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kita harus taat sama Tuhan ya. Nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina. Harus sayang sama papa dan mama kita.
Ingat selalu 10 perintah Allah. Apakah Tuhan marah kepada bangsa Israel? Sekalipun bangsa Israel membuat patung ini, tetapi Tuhan tetap sayang, tetap mengasihi, tetap mencintai bangsa Israel. Nah, sama seperti papa dan mama kita sayang, cinta sama kita. Nah, kita juga harus sayang dan cinta sama orang tua kita. Ya, jadi kita harus taat, bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Jangan selalu apa tadi bangsa Israel? Ya, bersungut-sungut, suka marah-marah. Nggak boleh terus marah-marah, ya cepat tua nanti. Nggak boleh marah-marah terus. Kalau kita tidak suka, harus bagaimana? Kita harus belajar mengampuni. Nah, sangat baik ya Tuhan. Sudah Tuhan kasih makanan, kasih minuman sama bangsa Israel. Kita juga seperti itu. Tuhan memberkati papa dan mama kita sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Hebat semua. Oke deh, selesai materinya. Tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ya, putar terus nih videonya supaya tahu, dan jangan lupa baca terus 10 perintah Tuhan. Supaya apa? Ya, supaya bisa hafal. Kevin, Dara, Meme jaga kesehatannya, tetap semangat di rumah, tetap jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Oke deh, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Ikuti Bu Pebi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Oke, selamat pagi, tetap semangat di rumah. Shalom, dadah, sampai ketemu minggu depan.